Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki data Anda yang salah ya di Dapodik ya. Ini khusus lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah ya, atau Ulia atau apa ya, saya juga baru dengar deh ya. Intinya website ini adalah untuk memperbaiki jika ada data-data Anda yang salah ya. Yang salah itu dalam artian misalkan ada salah nama ya, ada salah nick ya, ada salah nama ibu ya, terus ada intinya ada kesalahan lah ya, atau tanggal lahir dan lain sebagainya. Untuk siswa yang sudah lulus ya, baik itu tahun 2019 maupun 2020 ya, dan yang 2021 masih bisa diperbaiki ya, segera konfirmasi ke sekolah ya. Nah, untuk yang lulusan lama ya di bawah 2020 ya, tentunya pihak operator sekolah pun sudah tidak bisa ya merubah atau memperbaiki melalui sistem Dapodiknya karena sistem pelaporan sudah ditutup ya. Nah, apa sih pentingnya memperbaiki data Anda di PD Data Kemendikbud ya? Yang pertama, kalau Anda ya, jadi hal yang paling penting ya, pengecekan atau memperbaiki data Anda ya ketika ingin digunakan ya. Khususnya ini saya buat ketika Anda ingin mendaftar KIP kuliah ya, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, dimana Anda bisa kuliah ya 100% gratis ya dari semester 1 sampai semester 8, dan bahkan mendapatkan uang saku sebesar 700.000 per bulan ya, dimana totalnya diberikan per semester ya menjadi 4.200.000 ya. Jadi buat anda yang berminat ya, silahkan didaftarkan ya. Dan cara daftarnya bagaimana ya, ini sudah saya ulas di video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara mendaftar KIP kuliah ya. Nah, pengalaman tahun kemarin ya, kebetulan saya mengurusi mahasiswa yang ingin daftar KIP kuliah ya. Salah satu kendalanya adalah data identitas ijazah ya, itu tidak sesuai ya dengan data yang tersimpan di sistem Dapodik ya. Contoh di sini data Anda ya ketika mendaftar di Kartu Indonesia Pintar ya, itu ada dua data sumber data yang digunakan ya, yaitu dari Disduk Capil dan Dapodik ya. Kalau Disduk Capil nanti kaitannya dengan NIK ya, NIK-nya ya. Jadi kalau nanti NIK yang dimasukkan ternyata beda dan terdaftar dengan di Disduk Capil, maka otomatis itu akan ditolak ya, dan tidak bisa mendaftar. Begitu pula misalkan ada namanya berbeda ya, atau nama ibunya berbeda. Nah, itu ya jadi kendala ya. Atau jenis kelaminnya juga berbeda misalkan ya. Seperti tahun kemarin ada calon mahasiswa yang perempuan tetapi jenis kelaminnya terdaftarnya laki-laki ya, sehingga dia tidak bisa mengikuti pendaftaran tersebut ya, karena memang waktunya mepetnya. Untuk itu, karena pendaftaran KIP kuliah yang baru dibuka 8 April kemarin ya, dan ditutup nanti Oktober ya, saya sengaja membuat video tutorial ini ya, supaya adik-adik sekalian bisa segera memperbaiki jika terjadi kesalahan atau terjadi problem ya. Jadi segera diperbaiki di website ini ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama di sini ya, masukkan ya nama NISN Anda ya. NISN itu ada di ijazah ya. Jadi ada nomor induk siswa, ada NISN ya.
NIS ini nomor induk siswa nasional ya. Terus yang kedua, di sini masukkan NIK yang terdaftar di Disdukcapil ya. Jadi harus sesuai KTP KK Anda yang berlaku ya. Terus yang kedua, nama Anda ya. Nama Anda harus yang sesuai tertera di ijazah ya. Dan tertera di Disdukcapil. Ini harus harus sama ya. Kalau misalkan beda ini repot juga karena harus dibetulin KTP-nya mau nggak mau, karena ijazah susah ya. Terus tempat lahir juga sesuai ya, yang ada di KTP ya. Terus tanggal lahir juga sama ya. Terus jenis kelamin, nama ibu kandung ya sama. Nama ibu kandung perhatikan kalau ada nama ibunya yang berubah, misalkan dulu ya namanya atau ditambahin, nah itu pastikan yang terdaftar di Disdukcapil apa ya. Jadi harus betul-betul sama ya. Terus yang kedua di sini selanjutnya yaitu email ya. Nah email ini Anda harus wajib isi ya, karena perubahan ini ya akan diinformasikan ya jika selesai atau sedang diproses itu melalui email ya. Dan nanti ketika kita ingin mengecek statusnya pun kita memasukkan email kita seperti itu ya. Terus selanjutnya ya, di sini tahun ajaran ya. Nah, ini lihat yang bisa diperbaiki itu ya, kalau dipilih sekarang ini dari terakhir 2011 ya. Tahun ajaran 2011 sampai dengan 2020 kemarin ya. Jadi kamu lulus tahun berapa ya, tinggal dipilih di sini ya. Terus lulusan sekolahnya ya. Jadi tinggal masukkan saja ya. Ini 3 huruf ya. Contoh SMK S. Ini silahkan dimasukkan kode ya, yang paling tepat itu adalah NPSN ya, nomor pokok sekolah ya nasional. Di sini coba kita lihat ya. Ya, contohlah misalkan SMKS Yapan misalkan ya. Ini harus pilih ya. Terus yang selanjutnya adalah ini deh yang paling terakhir ya. Jadi ini adalah dokumen yang wajib disertakan ya. Contoh misalkan begini. Di ijazah ya. Ini pertama yang diupload adalah ijazahnya ya. Dan ini maksimal adalah 1 MB ya. Kalau misalkan nomor NIK-nya salah ya atau apapun salah ya, berarti ini dilampirkan KTP ya. Tapi kalau misalkan ternyata nama ibunya salah, ini dimasukkan KK ya. Jadi data lampiran ini harus yang relevan atau berkaitan ya. Jangan misalkan nama ibunya salah tapi di sini lampirin KTP Anda saja ya, dan ijazah gitu ya. Kalau misalkan lampirin KTP ijazah pasti ini tidak akan diproses seperti itu ya. Terus sekali lagi harus disesuaikan ya. Kalau misalkan ibu kandung berarti harus dengan kakak atau akte ya, dimasukkan di sini ya. Kalau cuma tanggal lahir dan lain-lain itu bisa dipakai KTP saja ya. Nah, setelah itu pilih berkas ya, ada pilih berkas dan baru diajukan ya. Nah, pada masa pendaftaran KIP ini biasanya ya maksimal 1 minggu udah ada perubahan atau diproses ya, karena tim dari Pusat Data dan Teknologi Informasi ya ini akan dari Kemendikbud akan selalu mengecek dan memproses, memperbaikinya ya. Kalau misalkan yang dilampirkannya tidak tepat pun dia akan menginformasikan ya melalui email ya ke email Anda. Jadi Anda harus perhatikan ya email Anda, inbox email Anda ya, surat ketika ada surat mungkin yang masuk dari Pangkalan Data Kemendikbud ya. Nah, bagaimana kalau misalkan email kita kok nggak masuk nih, seperti itu ya. Nah, ini pun ada caranya, yaitu kita cek status di sini ya. Cek status, lalu masukkan email kita ya. Email kita dan masukkan kode huruf yang ada di sini ya.
Jadi misalkan ini harus sesuai, misalkan V besar O ya, V besar U itu, lu cek status. Maka nanti akan adalah keterangan apakah lampirannya tidak valid ya, atau sudah selesai seperti itu ya. Nah, kalau statusnya sudah selesai berarti Anda bisa melanjutkan untuk mendaftar kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Nah, cara ini adalah cara untuk menangani jika ada data-data yang salah ya di ijazah Anda. Oke, demikian video tutorial ini ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas silahkan aja diketik di kolom komentar ya, dan jangan lupa like and subscribe ya untuk mendukung pengembangan video-video berikutnya. Baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.